Episode 2. Joe dan Love pergi ke konseling pernikahan. Di sana, Dr. Chandra mencoba menggali titik-titik stres yang terjadi dalam pernikahan mereka. Ketika ditanyai, mereka menjelaskan dengan bahasa tersirat yang sebenarnya menggambarkan kekacauan tentang Love yang sudah membunuh Natalie di sebuah toko yang baru disewanya selama 3 tahun. Joe yang harus membuang jasad Natalie membersihkan kekacauan yang dibuat istrinya itu. Ia banyak menggerutu dalam hatinya. Ia terdengar marah, mengasihani dirinya sendiri, dan terkadang juga lucu. Setelah ketegangan di konseling, Joe pergi ke perpustakaan dengan Henry. Di sana ia bernegosiasi dengan pustakawan yaitu Marianne untuk mengizinkannya mengunjungi koleksi buku yang langka di basement. Di sana ia menggunakan Henry sebagai umpan untuk mencuri satu buku yang langka, lalu berpura-pura meminjam satu buku lainnya. Joe lalu menggunakan keahliannya, ia memperbaiki kedua buku itu. Ia menjual yang dicuri untuk mengirim uang ke Ellie dan mengembalikan yang satunya untuk mendapatkan pekerjaan di perpustakaan. Ia mencoba menunjukkan skillnya pada Marianne. Sementara itu, Love masih berjuang untuk beradaptasi di Madrelinda. Dia bersemangat untuk membuka toko rotinya. Namun sayang, ibunya berkata ia terlalu impulsif. Baru berpikir ide sudah menyewa selama 3 tahun. Yap, seperti yang kita tahu, psikopat itu memang impulsif. Selanjutnya, Love bertemu dengan Theo di tempat parkir. Theo membantu Love yang kesulitan membawa barang belanjaannya. Theo terlihat tertarik dengan Love. Dia tidak peduli dengan status Love yang sudah menikah dan punya anak. Mencoba menjadi tetangga yang baik, Love kemudian menyiapkan kue cupcake lemon raspberry yang bebas gula, bebas gluten, dan pastinya lezat untuk dibawa ke acara ultah tetangganya. Namun sayang tidak ada yang mau mencicipi kuenya karena merasa kue itu tidak baik untuk diet mereka. Sherry juga memarahi anaknya yang sempat mencicipi kue itu sedikit. Suami Sherry berkata bahwa mereka semua memakai cincin yang bisa melacak level gula dalam tubuh mereka, serta lokasi pemakainya. Cincin itu dibuat oleh Matthew, suami Natalie yang merupakan ahli dalam IT. Dan ini membuat Joe dan Love cemas karena jasad Natalie masih memakai cincin itu. Mereka pun membawa bayi Henry ke lokasi penguburan jasad Natalie. Henry harus menunggu kedua orang tuanya yang psikopat ini melakukan aksi kriminalnya. Joe segera melepaskan cincin itu dari tubuh Natalie, namun agak sulit sampai Joe harus mematahkan jarinya. Love lalu menaruh cincin itu di toilet umum, seolah-olah Natalie sedang cuci tangan dan lupa memakainya kembali. Kemudian jasadnya dipindahkan ke lokasi konstruksi, di mana beton akan dituangkan. Di tengah hujan deras mereka berargumen lagi. Love mengatakan bahwa ketika Joe membunuh seseorang, Joe menganggapnya sebagai tindakan yang mulia. Tetapi ketika Love membunuh seseorang, Joe memperlakukannya seperti orang gila. Yap, benar, memang selama ini Joe menganggap dia adalah pahlawan dengan menyingkirkan musuh-musuh orang yang dicintainya. Joe berteriak bahwa ia harus menjaga Love selama sisa hidupnya agar tidak membuat kekacauan dengan membunuhi orang-orang. Namun Love mengatakan alih-alih menjaganya, Joe pasti akan segera membunuhnya kalau Love berulah lagi. Sepertinya mereka terus bertengkar dan ingin bercerai. Sehingga mereka datang lagi ke konseling pernikahan. Pada konseling kali ini mereka kembali menceritakan masalah keinginan mereka untuk membunuh dengan cara yang tersirat. Dr. Chandra pun menggali lagi masalah mereka. Sehingga menemukan titik kalau ada kemarahan dalam diri mereka yang berakar dari rasa takut ditinggalkan jika orang lain tahu diri mereka yang sebenarnya. Dan karena ternyata akar masalah mereka sama, Dr. Chandra menyarankan mereka menjadi sebuah tim, alih-alih saling bertengkar. Ide ini spontan menjadi ide yang bagus menurut mereka berdua. Setelah konseling ini, mereka mencoba lebih memahami satu sama lain dan menjadi tim yang saling mendukung. Setelah melakukan hubungan suami istri yang intens, mereka mulai menata hidup baru yang lebih baik. Alih-alih menjadi impulsif, mereka bertekad menahan hasrat untuk membunuhnya dengan membuat ruang di basementnya, untuk bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Namun terlepas dari keinginan mendukung satu sama lain, di dalam diri mereka masing-masing masih ada rasa tidak percaya akan pasangannya, sehingga masing-masing dari mereka menyembunyikan sebuah kunci di dalam ruangan itu, jika keadaan jadi buruk. Toko kue Love pun berhasil dibuka, namanya A Fresh Start, nama menggemaskan yang menggambarkan keinginan mereka memulai lembaran baru. Natalie yang sudah hilang berhari-hari tentu akan segera dicari oleh suaminya. Untuk mengetahui kondisi tetangganya ini, Love datang ke rumah mereka membawakan cupcake, dan dibukakan oleh Theo. Love sempat terkejut mengetahui bahwa Theo adalah anak tiri dari Matthew dari pernikahan pertamanya.
Tak lama setelah itu polisi datang ke rumah mereka, sepertinya penyelidikan akan segera dimulai.